Pulau tropis dalam imajinasi kita adalah sinar matahari, pasir, dan pohon palem. Namun, di pulau tropis paling sempit di planet ini tidak ada satu pohon pun. Di rumah besi bergelombang rendah, panas dan tidak nyaman, pada siang hari bau ikan terputus-putus, dan pada malam hari, jika Anda ingin tinggal di rumah untuk melakukan sesuatu, tetangga dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Namun, terlepas dari lingkungan seperti itu, tidak ada yang pernah ingin pindah sebelumnya, dan mereka yang ingin masuk semuanya berbaris. Hari ini kita pergi ke Pulau Miking untuk menjelajah. Karena status misterius dan istimewa pulau ini, reporter bertukar 3 jam dengan pemimpin manajemen sebelum menerima undangan untuk pergi ke pulau itu untuk syuting. Ketika pergi ke pulau itu, reporter David bertanya kepada tukang perahu di sebelahnya, ada pulau yang lebih besar, mengapa tidak ada yang datang untuk menetap? Tukang perahu berkata, di sini sebuah legenda kuno beredar. Kedua pulau itu adalah pulau jahat, sekali kamu pergi ke sana, jiwamu akan dirampok, bahkan jika tidak ada yang menanam ladang. Saat kami sampai di pulau, hari sudah gelap. Pertama David pergi ke hotel terbesar di pulau itu. Gaya hotel ini cukup sederhana. Keempat sisinya adalah besi bergelombang, membuat kedap suara yang efektif benar-benar tidak ada. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa pihak hotel dengan serius menyiapkan seember kecil air. Orang-orang di pulau biasanya tidak suka tinggal di rumah besi bergelombang. Saat itu larut malam, dan mereka pergi keluar untuk mencari udara segar. Meski pulaunya tidak besar, alasan utama banyak migrasi ke sini adalah karena semuanya tersedia di sini. Keesokan harinya, David pergi ke kedai kopi terbesar di pulau itu dan menghabiskan $0,16 untuk sarapan. Setelah sarapan, pemandu mempersilakan David ke rumahnya untuk duduk. Pemandunya adalah pendatang baru di sini. Pulau ini terletak di Afrika Timur Danau Victoria. Dibandingkan dengan Danau Victoria, Pulau Miking ini hanya memiliki setengah dari lapangan sepak bola yang bisa sangat kecil sehingga tidak bisa dihitung. Tapi Uganda dekat dan Kenya tidak berpikir begitu. Adapun Pulau Miking, mereka bersumpah untuk mati tanpa meninggalkan satu langkah pun. Meski Pulau Miking berada dalam wilayah Kenya, para nelayan di sini mau membayar pajak ke kedua negara. Ini adalah jalur perdagangan paling makmur di pulau itu. Jalan komersial hanya memiliki satu toko kelontong, dan hanya ada satu klinik medis di pulau itu. Hanya ada satu dokter di klinik, dokter yang beremigrasi ke pulau itu selama 11 tahun. Klinik ini didanai sendiri oleh seorang dokter. Karena dia harus membayar sewa ke Kenya dan Uganda pada saat yang bersamaan, uang yang dia hasilkan hanya untuk hidup sehari saja. Karena apa yang bisa dia periksa adalah penyakit dasar, identitasnya yang lain adalah satu-satunya imam dari satu-satunya gereja, memandangnya kadang-kadang bisa menyembuhkan, yang biasanya datang adalah penghiburan, penduduk pulau sangat menghormatinya. Struktur terbesar di pulau itu adalah bar di sini. Sepak bola Uganda cukup mumpuni. Di waktu luang mereka, semua orang minum bir bersama untuk menonton pertandingan. Berjalan-jalan sampai tiba waktunya makan. Ini adalah restoran terbesar di pulau itu. Nyonya rumah yang responsif juga mengatur layanan pengisian gratis di sini. Jadi tidak apa-apa jika orang tidak mau datang. Di pulau itu, bahkan pisang dan singkong tidak bisa ditanam, tanpa uang mereka tidak bisa hidup. Memancing adalah sumber utama pendapatan ekonomi penduduk pulau di sini. Pada 50-an abad terakhir, Afrika Timur tampaknya memiliki panen yang buruk, dan negara-negara melepaskan serangkaian mil hinggap ke Danau Victoria. Puluhan tahun kemudian, pada dasarnya di danau hanya tersisa tempat bertengger dengan kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Dan setiap pon bisa dijual seharga $2. Penghasilan para pelacur 10 kali lebih tinggi dari gaji rata-rata di sini. Ini juga menjadi alasan utama mengapa ribuan orang bisa berkerumun di pulau sempit ini. Tapi sisi lain dari keuntungan adalah bahaya. Nelayan berada di garis depan konflik antar negara. Situasi ini tidak berubah hingga 2016 ketika kedua negara mencapai kesepakatan terkait. Biasanya, nelayan akan memilih melaut menjelang sore hari. Setelah menjatuhkan jala, mereka akan tinggal di laut selama 1 malam, dan mengembalikan jala keesokan harinya. Hasil panen tadi malam lumayan bagus saat melaut, menangkap 2 dawai besar ikan yang masing-masing beratnya lebih dari 10 kg. Ikan yang dipanen ini biasanya hanya ditangani oleh perempuan dan dijual ke darat. Ini juga tidak banyak peluang kerja bagi wanita di sini. Segera tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. David akan segera meninggalkan pulau ini. Pemandu memutuskan untuk membawa David mencoba anggur pisang di sini. Pisang adalah makanan utama banyak negara Afrika, dan juga merupakan bahan baku utama pembuatan anggur. Kandungan alkohol biasanya akan sedikit lebih tinggi dari bir, rasa juga akan lebih terkonsentrasi.
Minum membuat percakapan lebih dalam. Pemandu dengan senang hati mengatakan bahwa malam ini, jika tidak, dia akan menemukan lebih banyak orang untuk bermain pool. Berada di pulau ini bukan rahasia lagi. Semua orang bahkan menerima begitu saja. Kakak perempuannya mengatakan bahwa sebagian besar wanita di pulau ini tidak memiliki pekerjaan, dan hanya bisa menjalani hidup, tanpa perlawanan atau penerimaan. Ini hanyalah keberadaan realitas objektif. Dari Pulau Miking ke dermaga tidak lebih dari 1,8 km. Tapi antara menjalani hidup seperti itu dan menjalani hidup seperti itu, pada akhirnya, seberapa jauh perbedaannya, betapa berbedanya.